Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Insyaallah di pertemuan kali ini adalah pertemuan yang pertama kita membahas dan mengkaji tadabbur Al-Quran yang insyaallah kita ambil dari kitab Mura'atul Maqam fi Ta'bir Al-Qur'ani yang ditulis oleh Dr. Fadil As-Samarra'i. Pembahasan kita kali ini adalah tentang bagaimana Al-Quran memperhatikan berkaitan dengan nuansa, berkaitan dengan kondisi, berkaitan dengan situasi. Maka lafaz-lafaz yang digunakan di dalam Al-Quran juga tidak lepas dari nuansa yang demikian itu. Nah, yang menarik ketika Allah Subhanahu wa taala membahas tentang para penghuni surga, Allah Subhanahu wa taala selalu menggunakan bentuk jamak, khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan tidak ada di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala membahas tentang penghuni surga yang Allah gunakan dalam bentuk mufrad. Tidak ada. Tidak ada khalidan fiha, tapi selalu khalidina fiha abada, dalam bentuk jamak. Nah, adapun berkaitan dengan ashabun nar, para penghuni neraka, maka Allah Subhanahu wa taala terkadang menggunakan bentuk jamak, khalidina fiha, dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menggunakan bentuk mufrad, khalidan fiha. Nah, adapun berkaitan dengan bentuk jamak, sama sebagaimana penduduk surga itu banyak, Allah gunakan bentuk jamak. Kemudian penghuni neraka juga banyak, Allah gunakan bentuk jamak. Maka penghuni neraka ketika Allah gunakan bentuk jamak, wajar berkaitan dengan yang demikian sebagai perbandingan dari penghuni surga yang juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam bentuk jamak. Namun ketika dalam satu momen ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ashabul jannah dalam bentuk jamak, sedangkan ashabun nar dalam bentuk mufrad, nah ini seakan ada sesuatu. Nah, contoh yang demikian adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surat An-Nisa, ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka hududullah. Itu adalah batasan-batasan hukum Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan masukkan orang tersebut ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul azim, dan yang demikian adalah kemenangan yang besar. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya untuk penghuni surga. Namun lihat di ayat yang selanjutnya, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batasan-batasan hukumnya, dia akan masukkan orang tersebut ke dalam neraka khalidan fiha, dia kekal di dalamnya, walahu adzabun muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan untuk penghuni neraka khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Padahal bandingannya adalah penghuni surga khalidina fiha. Kenapa di ayat selanjutnya Allah gunakan dalam bentuk mufrad khalidan fiha, padahal masih dalam satu rangkaian pembahasan. Nah, maka disinilah bagaimana Al-Quran ingin menghadirkan nuansa, ingin menghadirkan suasana. Nah, seolah Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya surga itu adalah kenikmatan, dan kebersamaan adalah kenikmatan yang lain. Kemudian neraka itu adalah siksaan, dan kesendirian itu adalah siksaan yang lain. Maka betapa nikmatnya surga ketika kita semua bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita sayangi. Dan betapa
pedihnya siksa neraka ketika kita disiksa dalam kondisi sendirian. Dan nuansa inilah yang ingin dihadirkan ya di dalam Al-Qur'an. Maka menarik ketika kita mengkaji nuansa dan kondisi yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi yang kalau tidak kita tadabburi kita tidak akan merasakan yang demikian. Demikian yang bisa disampaikan di pertemuan kali ini. Insyaallah akan kita lanjutkan dengan tadabbur untuk ayat-ayat yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.